Puji Tuhan saudaraku, mari kita bersama-sama hari ini kembali merenungkan firman Tuhan dan menanamkan dalam hati kita kebenaran-kebenaran Tuhan, dan kita belajar dari kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita baca dalam Lukas pasal yang kedua. Dan hari ini kita renungkan bersama-sama Lukas pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat 18 sampai 20, dan saya akan baca di ayat yang ke-19-nya. Firman Tuhan berkata, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saya ulangi saudaraku, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam Lukas pasal yang kedua ini, saudara dan saya melihat bagaimana penulis Injil Lukas atau Dr. Lukas menggambarkan sebuah kontradiksi yang indah, saudaraku, kontradiksi yang sangat baik mengenai respon orang dalam hal menyambut Injil. Nah, saudaraku, banyakkan kita, saudara dan saya, ketika menanggapi firman Tuhan, menanggapi mujizat, menanggapi hal-hal yang baik, saudara dan saya seringkali juga tidak lepas dari respon-respon ini. Saudaraku, di sana Lukas menggambarkan bagaimana para gembala memberikan respon yang begitu antusias, spontan, bahkan terheran-heran, kagum, wow, luar biasa bahwa apa yang dikatakan malaikat benar, dan mereka mungkin bercerita dengan begitu semangat, saudaraku, sehingga dalam ayat yang ke-18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan para gembala itu kepada mereka. Mereka begitu luar biasa. Tetapi ada respon yang baik yang hari ini kita juga perlu renungkan bersama-sama. Respon para gembala untuk memberitakan dengan penuh semangat, penuh sukacita tentang pengalamannya. Tapi juga ada satu sisi yang juga saudara saya perlu renungkan, yaitu responnya Maria. Ketika Maria mendengar semuanya itu, saudaraku, maka dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ada satu kata yang secara umum kita pahami, kontemplasi, merenungkan apa yang sudah terjadi. Saudaraku dikasih Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan, mujizat, perkara ajaib, ketika saudara saya mendengar firman Tuhan, mendapatkan khotbah yang luar biasa, saudara, wow, antusias, oke, itu baik. Tapi mari kita juga belajar seperti Maria, menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya. Tidak hanya sekedar secara emosional, tapi sungguh-sungguh kita simpan itu dalam hati kita. Kita pahami betapa besar kasih Allah itu. Kita mengerti dengan benar bagaimana Allah menyatakan perkara-perkara yang luar biasa, dan kita terus tanamkan, mengingat di dalam hati kita. Saya percaya, saudaraku, ketika saudara saya terus ingat akan hal ini, dalam banyak hal apapun yang saudara dan saya alami di waktu-waktu yang lalu, perenungan akan firman Tuhan itu akan menguatkan hati hidup saudara dan saya. Ada banyak perkara, ada banyak pengalaman, dan biarlah itu semuanya membawa saudara dan saya semakin cinta akan Tuhan. Dan biarlah saudara dan saya semakin mengerti dan semakin mengasihi Tuhan, dan menanamkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu di dalam hati kita, sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang kokoh, kuat di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Saat hari-hari ini kita merayakan Natal, menyambut Natal, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.